Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan pagi hari Senin tanggal 25 Mei 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 131 ayat 1 dan ayat yang kelima. Batangaik usehonokku. Kita berdoa. Segala puji kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan antarkan kami ke pagi yang indah ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah pujian kami, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu nats bacaan untuk hari ini diambil dari kitab Imamat 9 ayat 1 sampai ayat 11. Imamat 9 ayat 1 sampai ayat 11. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapusan dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela
untuk korban bakaran, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mizpah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada Mizpah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah sembelihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 466 ayat 3 dan ayat yang keempat. Nungaro au o Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita lewat renungan harian hari Senin tanggal 25 Mei 2020, tertulis dalam kitab Yesaya 32 ayat 15. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan: sampai dicurahkan bagi kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan,
dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di bahasa Batak dido paima diusehon tuhita todi sian gijang jalama jadi tano bosar halongonakian alayang gotano bosar hian gabe tobak dirajum. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang merubah todi na paubahon. Perkembangan teknologi pertanian sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan di kehidupan orang tua kita dulu, membuka lahan pertanian selalu berpindah-pindah dari lahan yang satu ke lahan yang baru, karena mereka hanya mengandalkan kesuburan tanah, belum memahami bagaimana cara supaya lahan pertanian itu menjadi lahan yang menetap, bukan lagi berpindah-pindah. Karena ketika kita akan membuka lahan pertanian yang baru, kita akan pasti begitu banyak memakai tenaga kerja, banyak kesulitan, dan yang pasti tidak akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Cara pandang dan pola pikir yang mengandalkan keterbatasan pemahaman membuat kita capek dan hasil tidak akan maksimal. Tetapi dengan sentuhan inovasi dan teknologi pertanian kita semakin maju. Bukan lagi memperluas lahan, tetapi memaksimalkan lahan supaya hasil berlipat ganda. Jadi pertanian yang sekarang sudah memahami unsur hara atau HP tanah, sehingga mereka memahami tanaman apa yang cocok dan solusi apa yang harus dilakukan supaya semua jenis tanaman bisa ditanam di lahan itu. Itulah gambaran bagaimana orang-orang yang telah menerima curahan Roh Kudus dari atas bisa merubah kehidupan. Roh Kudus yang bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun adalah gambaran hati yang gersang, kering kerontang, abu yang berterbangan, panas terik, dan segala macam bentuk kesusahan di dalamnya. Kekurangan air, kehausan, dan kelaparan. Itulah yang mau dirubah oleh roh yang kita terima di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang seperti padang gurun yang gersang bisa dirubah oleh roh menjadi kebun buah-buahan yang indah, sejuk, dan menghasilkan. Perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, bukan juga dengan bim salabim, tetapi ada usaha, ada ketekunan, ada kerja keras di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan karena perubahan itu sangat luar biasa, dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan bisa menjadi seperti hutan karena suburnya. Berbagai jenis pohon tumbuh bersama-sama di dalamnya, dan juga satwa hidup bersama-sama di dalam kebun tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah pengikut Kristus yang telah menerima Roh Kudus yang dicurahkan dari atas. Kita telah menerima Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita.
Mari kita berikan kesempatan untuk Roh itu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita, supaya hati kita jangan lagi seperti padang gurun yang kesannya gersang, panas, dan penuh dengan kesulitan. Tetapi hati kita menjadi seperti kebun buah-buahan yang tumbuh subur, menyejukkan, menghasilkan buah yang banyak. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima curahan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 727 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kata Yesus, aku nama milik kamu. Asalah kamu namar parbue, jalamian parbue munai. Buka diri asalah omar parbue, jalamian parbue. Tanah milik itu kata, ingot mahatani Tuhani. Parbuengon mana sana dengan, nahombar tupatik ni Tuhani. Natar jodoh ita paim baru bagasan Kristus Tuhatai, kasol soli mana sadosata, tapaubah marohatan, tapelehon mana sanirita, bantelean namangolu nabadia ditungatan nahina lomohon ni debatan di tanah milik ni tungatan taraduti panjoni paturengon akan abadia asatang marhapor seaoni jalamonang disude parut kilona mangasangon Kristus Tuhatai utimbona bepar binotoan tumalona manisiai lamdoras pe akapar sauran lam soada nama molatihi nang petiki tungatop namu bahuba say na hotong angkani Tuhani pargogoy maruas ni huria dohot rakyat ni bangsotan asatau manjalo pasu-pasu nang hatope parusoran di sudena partikian lampor sea itatu debatan.
Pematang yang Mahita. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyapa kami lewat firman Tuhan. Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan kabar kesukaan, supaya semakin bertambah-tambah orang yang yakin dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan berkati kami, jauhkan kami dari setiap mara bahaya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.